Halo, assalamualaikum lagi. Jadi sesuai janji saya unbox seri Zero dua-duanya. Yang ini Zero 20. Kalau teman-teman bingung kenapa Zero 20, karena sebelumnya Zero 10 ya. Zero X itu Zero 10. Nah ini loncatnya itu kayak beberapa brand. Jadi ketika udah habis angka, sampai 1, sampai 9, 10, di situ 20, 30 kayaknya nih kelanjutannya. Tapi kayaknya Zero 9 tuh nggak ada ya? Atau saya salah? Kayaknya Zero 8 langsung ke Zero 10. Kayak iPhone jadinya, dari iPhone 8 ke iPhone 10 ya, iPhone X ya. Oke, ini menarik juga harganya. Bentar, saya contek dulu tadi di story saya. Takut salah harganya. Tadi saya kebetulan ikutan launchingnya nih. Pertama kalinya ikutan launching Infinix Online. Karena memang nggak pernah ngundang-ngundang nih Infinix kalau launching. Padahal kalau ngundang mah dengan senang hati gitu ya, kita nonton. Tapi karena tahu jadwalnya, ternyata ini harganya Rp3.599.000, 3,6. Diskon 200.000 di flash sale, jadi 3,4 juta kurang 1.000 ya. Apa yang ditawarkan? Nah ini dia punya 60 megapiksel OIS kamera. Jadi kamera yang OIS-nya itu kamera depan. Jadi Infinix mulai menyasar konten kreator nih katanya di seri Zero ini. Buat yang suka facecam, tiktokan mungkin, instagraman, bikin reels, bisa jadinya nih. Karena si kamera depannya mendukung buat itu. Nah ini masih 4G ya, dia pakai Helio G99. Helio seri G itu adalah prosesor 4G dari Infinix, tapi ini yang pertama yang pakai fabrikasi 6 nanometer. Kalau Infinix MediaTek, sorry. Infinix pawangnya MediaTek ya, tadi dibahas sama Om Sergio tuh di launchingnya. Kemudian yang menarik lagi adalah, saya lupa mau komen, kalau Dimensity itu baru 5G ya, kalau Helio itu 4G dari MediaTek. Yang menarik lagi adalah ini storage-nya udah 256 GB di harga 3,4 juta loh. Udah 256 GB. Dan sorry kalau misalkan ada suara hujan di background ya. Ini udah sore dan hujan lagi sering-seringnya terjadi di Cimahi. RAM-nya 8 GB dengan tambahan memfusion 5 GB. Kita percepat aja ya biar nggak balapan sama hujan unboxingnya. Dan ini highlight spek lainnya. Oke, di layout dari back cover, belakang dusnya yang lebih fresh lagi sekarang. Oh, kamera belakangnya itu 108 megapiksel ternyata. Jadi kamera depannya yang 60 megapiksel dan ada OIS. Kemudian supercharge 45 watt. Ini ngecasnya cepat juga. Dan sudah certified by TUV Rainland juga ya buat masalah chargingnya ini. Ini AMOLED Cinematic Display 6,7 inci Full HD Plus dengan kamera desainnya tuh double loop metal frame tech. Oke. Baterainya sama kayak yang Ultra, 4500 mAh, sama juga Android 12. Cuma ini refresh rate-nya 90 Hz ya. Fingerprint-nya belum tahu di mana, tapi ini pakai frame yang lurus sih si bodinya. Ada kemungkinan di tombol power juga. Layarnya Full HD, kamera belakangnya 108, 13 dan 2 megapiksel. Sepertinya yang 13 itu ultra wide ya, dan 2 megapiksel antara buat AI atau buat makro. Dual flashlight di depan, 4 flashlight di belakang seperti biasa. Dan saya belum tahu ini pakai notch atau pakai punch hole. Saya lupa di video unboxing yang Zero Ultra kemarin nggak bilang nih kalau kamera depannya di punch hole ya, yang Zero Ultra ya. Yuk kita buka yang ini biar tahu seperti apa lengkapnya smartphone-nya. Ini warna apa ya? Warnanya deep gray. Jadi ada, kalau nggak salah tadi pas launching dibilangnya space gray, kemudian yang hijau, dan yang gold. Saya dapatnya yang gray. Yang hijau sih yang paling menarik buat saya. Kalau gold terlalu ramai buat seorang bapak-bapak kayak saya. Oke, ini dia Zero 20. Kita langsung keluarkan semua isi di dalam kotaknya dulu ya. Oke, habis. Dan kita mulai dari kabelnya. Kabelnya Type A ke Type C. Type A to Type C. Aksennya orange ya. Dan ini dia kepala chargernya 45 watt. Lebih kecil dibandingkan yang 180 watt yang punya Zero Ultra. Ini perbandingan ukurannya. 45 wattnya ini berjalan di 11 volt 4,1 ampere maksimal. Atau dia juga bisa berjalan di 10 watt ya, 5 volt 2 ampere. Kemudian selanjutnya ada soft case seperti ini. Oke, tombol powernya bolong, artinya fingerprint scannernya kemungkinan di ini ya, di tombol power, nggak di bawah layar. Oke lah, buat level harganya dimaklum. Kemudian ini petunjuk pengguna alias user manual, dan ini kartu garansi serta daftar service centernya ya.
Oke, ini ada terakhir SIM tray ejector, bentuknya sekarang seperti ini untuk seri Zero. Dan ini dia, ini highlight fiturnya udah ada tadi di kardus ya, nggak usah dibaca lagi. Kita bisa dorong ke atas. Ya, layarnya kali ini pakai drop notch berbentuk U ya, bukan V ya, jadi lebih apa ya, lebih sedikit kerasa mewah lah dibandingkan yang V. Frame-nya plastik sih kalau frame-nya ya, dengan sepuhan aksen chrome seperti ini. Di sini ada tombol power, masih sedikit menonjol dari frame-nya, sekaligus fingerprint scanner ini. Lalu tombol volume rocker yang aksennya juga glossy, kalau si fingerprint scanner-nya matte ya. Di sisi atas, nah sekarang seri Zero selalu ada kayaknya nih, mikrofon kedua buat noise cancellation, dan ada speaker grill, kayaknya 3 buah lubang itu ya, kecil aja lubangnya. Sisi kiri ada SIM tray, apakah 256 GB masih bisa ditambahkan micro SD? Kalaupun tidak, saya maklum, karena 256. Oh, ini tetap triple card slot nih. Jadi sandwich ya. Di balik sisinya ada 1 slot micro SD dan di baliknya lagi ada 2 slot nano SIM card. Mantap. 256-nya masih bisa ditambahkan micro SD. Kemudian ini frame kirinya. Oke, rada gampang kotor ya si chrome-nya. Jadi pakai aja si soft case-nya. Dan sisi bawah ada jack audio 3,5 mm. Ini lubang mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 3 buah lubang. Tidak ada garis antena karena memang frame-nya bukan dari logam. Berbekas stikernya. Mungkin masukan buat Infinix ya. Stiker itu bisa diganti yang lebih baik biar nggak berbekas, atau kalau nggak stikernya tempel di plastik pembungkus smartphone ini. Nah ini kamera belakangnya kece nih, dual loop katanya. Jadi 108 plus 13 di situ, dan yang 2 megapiksel dikasih aksen hitam berbarengan dengan 4 buah LED flashnya, AI kamera 108M tulisannya, dan tulisan Zero-nya ada di sini. Kece sih, saya suka dengan finishingnya yang frosted begini, nggak gampang kotor, cuma ini bekas stikernya nanti harus dibersihin ya. Oke, kemudian kita nyalakan untuk setup dulu, dan nanti langsung kita lihat sistem sama softwarenya ya. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen, layarnya AMOLED 90 Hz dengan drop notch yang lumayan besar, dan ini sangat wajar karena kamera depannya 60 megapiksel. Pertama, sensornya besar, kedua punya OIS ya, jadi ditempatkan dalam notch yang besar seperti itu. Oke, kemudian sekarang kita akan masuk ke about phone-nya. Infinix Zero 20 Android 12 dengan update keamanan Android 5 Juli 2022. Ini kayaknya terlalu silau. Ini saya sambil berharap suara saya nggak kalah sama suara hujan di luar ya, karena waktu kerjanya memang mepet sekali. Kamera depannya 60 megapiksel, kamera belakang 108 megapiksel, Helio G99, ROM-nya 256 GB, RAM-nya 8 GB. Memfusion-nya belum aktif nih kayaknya ya. Biasanya suka ada tambahannya berapa, disebutin, di sini belum. Baterai 4500 mAh, layar Full HD+, dan kita akan cek untuk penyimpanan. Dari 256 GB terpakai 18,23 GB sih, nggak terlalu banyak ya. Sekarang kita cek untuk ininya, Memfusion itu ada di fitur spesial. Memfusion belum ada nih. Sepertinya harus software update dulu ya biar Memfusionnya ada. Tapi kalau saya 8 GB udah cukup banget. Nah, sekarang kita cek bloatware-nya. Ini lebih sedikit lagi nih kayaknya. AHA Games, Boomplay, Instagram, Messenger, TikTok, Wizon 6, WFS Office 7, Wow FM 8. Ya, kurang lebih 8 lah, nggak terlalu banyak ya. Sekarang kita lihat mode kameranya. Kurang lebih sama dengan Zero Ultra nih. Dan dengan Note 12i udah ada mode film ini, kemudian videonya bisa rekam sampai 2K 30 fps dan Full HD bisa 60 fps nih. Pertama kayaknya ya, di Zero Ultra udah sih bisa Full HD 60 fps. Cuma ini pertama mungkin dengan 2K maksimalnya, tapi di Full HD bisa 60 fps dan depan belakang seperti itu ya. Malah depannya ini bisa 2K 30 fps, kalau di Zero Ultra kan Full HD 60 fps maksimal. Dan ini bisa 108 megapiksel, dari situ ngaktifinnya ada mode cantik, portrait, super malam, dan sisanya ada film, video, cam AI, mode cantik, portrait, super malam, AR shot, video singkat, mode lambat, pro, panorama, dokumen, super makro, selang waktu, dan sky shot. Saya seperti biasa penasaran dengan makronya.
Sama ini 13 megapiksel makronya. Ada kemungkinan pakai lensa ultra wide ya makronya ya. Dan terakhir di mode Pro-nya. Ada manual exposure, fokus bisa manual, continuous dan single, kemudian white balance, ISO dari 100 sampai 6400 dan shutter speed dari 1/1500 sampai dengan 30 detik. Oke. Sepertinya suasana sudah tidak mendukung lagi untuk dilanjutkan unboxingnya. Jadi tungguin aja reviewnya langsung nanti ya. Kita akan bahas Infinix Zero 20 yang menggunakan Helio G99 4G ini. Dengan frame lurus, dengan kamera besar, dengan baterai yang lumayan cepat ngisinya 45 watt. Ini 4500 mAh. Saya belum tahu klaimnya berapa lama ngisi penuh. Kemudian kamera depannya ini menarik, 60 megapiksel, ada OIS-nya dan bisa Full HD 60 fps atau 2K 30 fps. Beneran nggak sih bisa buat konten kreator? Nanti kita coba. Boleh kalau mau subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Thanks for watching dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.